فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قال al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadisus sittun ba'dal mi'ah wa alf 1160. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili matna matna. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat di waktu malam 2 rakaat wa yutiru bi rakaatin min akhiril lail, dan berwitir dengan 1 rakaat di akhir malam. Ini menunjukkan yang paling utama qiyamul lail itu 2 rakaat, walaupun boleh 4-4-3, tapi yang terbaik adalah 2-2. Sebagaimana sabda Nabi sendiri dalam hadis Ibni Umar juga, hadis muttafaqun alaih juga, sholatul laili matna matna fa in khasyiya ahadukumus subh fal yarka raka'ah. Sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian jika salah seorang dari kalian khawatir sudah masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Nah, yang terbaik berarti apa? 2-2. Kemudian, dan itu dilakukan bila untuk witirnya, yaitu min akhiril lail, di akhir malam, karena itu yang paling utama dan paling dikabulkan doanya, dan seterusnya. Wa yusalli rak'ataini qabla sholatil ghadah, dan beliau mengerjakan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, yaitu sudah masuk waktu subuh, seperti di dalam hadis-hadis yang telah kita lewati kemarin, yaitu hadis Aisyah dan hadis Hafsah. Setelah adzan kedua itu mengerjakan 2 rakaat fajar. Wa ka'annal adzana bi udhunai, seakan-akan adzan itu ada di kedua telinga beliau. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu saking cepatnya beliau bersegera menuju ke sholat qobliyah tadi, seakan-akan adzan itu dikumandangkan di telinga beliau, bersegera. Begitu adzan selesai, langsung beliau mengerjakan 2 rakaat subuh. Ini yang sering didapatkan oleh Ibnu Umar. Walaupun terkadang juga mungkin karena Nabi letih untuk qiyamul lail, kemudian beliau berbaring-baring. Kemudian datang Bilal memberitahu, wahai Rasulullah, ini sudah waktunya. Maka Rasulullah pun sholat qobliyah, kemudian keluar ke masjid. Isi hadisnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu waktunya sholat qobliyah subuh adalah selesai adzan yang kedua, bukan sebelum terbit fajar. Adapun yang sebelum terbit fajar, kalaupun itu 2 rakaat, sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas, selesai sholat witir, Nabi sholat 2 rakaat, padahal itu belum terbit fajar, maka itu adalah ba'diyah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, yaitu ba'diyah dari qiyamul lail. Terkadang Nabi melakukan qobliyah sebelum qiyamul lail 11, terkadang mengerjakan ba'diyah, yaitu setelah qiyamul lail 11, sehingga jumlahnya menjadi 13. Adapun setelah adzan kedua, maka barulah mengerjakan 2 rakaat fajar itu. Inilah pendapat yang rajih dari kalam fuqaha. Sebagian fuqaha mengatakan sholat 13 maksudnya adalah 11 qiyamul lail, yang 2 itu adalah qobliyah fajar. Tapi yang betul, yang 2 ini adalah ba'diyah. Masalah qobliyatul fajar itu 2 rakaat berdiri sendiri nanti setelah qobliyah, setelah adzan subuh, atau setelah terbitnya fajar shadiq itu. Jadi lain antara 2 rakaat setelah witir dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu lain. Innamal a'malu binniyat. Tapi barang siapa mencukupkan 11 untuk qiyamul lail, 2 rakaat adalah qobliyah subuh, itu pun sudah cukup, sudah bagus kalau mampu istiqomah qiyamul lailnya 11. Kalau tidak, ya bertakwa semampunya. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya qobliyah subuh itu dikerjakan begitu selesai adzan subuh, tentunya setelah kita menjawab adzan dan menyebutkan membaca doa setelah adzan, barulah kemudian kita sholat qobliyah tadi itu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya.
Al-Hadisul Hadi Wasitun Ba'dal Mi'ah wa Alaf 1161. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atail fajr. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa juga, yaitu kana dengan fi'il mudhari, yaitu menunjukkan sering. Walaupun tidak terus-menerus tapi sering juga membaca di 2 rakaat fajar fil ula minhuma, di rakaat yang pertama dari 2 rakaat itu ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil Baqarah, yaitu ayat 136. Jadi kita ada beberapa pilihan dan semua ulama bersepakat ini mustahab membaca ayat ini. Wa fil akhirati minhuma, dan di rakaat yang terakhir dari keduanya, rakaat kedua, amanna billahi washhad bi anna muslimun, yaitu dalam Ali Imran ayat yang ke-52. Apa sisi kesamaan di antara ayat yang pertama dengan ayat kedua, yaitu yang disebutkan di dalam hadis ini? Sama-sama 2 ayat ini menjadi hujjah kaum mukminin terhadap orang-orang ahli kitab yang mengatakan bahwasanya yang benar adalah ajaran Yahudi, atau mengatakan yang benar adalah ajaran Nasrani, hanya Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Maka dibantah dengan ayat yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 136 itu. Kita lihat kelengkapan ayatnya, karena ini dijelaskan oleh para pensyarah hikmah keterkaitan antara ayat-ayat yang Nabi pilih itu. Ayat pertama ini, ayat yang kedua adalah itu. Yaitu ini adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala kepada kaum mukminin, bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada kaum mukminin sebagai bantahan. Karena orang Yahudi di ayat yang ke-135, Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah Yahudi atau Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan sebagai jawaban wahai Rasulullah, bahkan saya mengikuti agama Ibrahim dalam keadaan lurus, dan Ibrahim bukan termasuk dari kaum musyrikin. Ini perintah Allah kepada Rasulnya. Kemudian perintah Allah kepada keumuman pengikut Nabi, ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakan wahai kaum mukminin, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Al-Asbat, yaitu nabi-nabi dari Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memisah-misahkan di antara siapapun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berislam kepada Allah. Jadi agama yang benar, agama hidayah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi agama Islam. Sementara orang Yahudi dan Nasrani, mereka agamanya dibina di atas fanatisme dan kerusakan. Masalah kerusakan ma'ruf, mereka merusak Taurat dan Injil itu sendiri, membunuh para nabi dan rasul. Dan juga mereka membina agama mereka di atas fanatisme, seperti yang dijelaskan Syekhul Islam, yaitu orang Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa dan mereka mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa yang membawa perjanjian lama istilahnya, dan beriman kepada Nabi Isa yang membawa perjanjian baru, walaupun prakteknya mereka mengingkari isinya juga, dan mereka mengingkari Nabi Muhammad. Sementara umat Islam, mereka beriman kepada seluruh nabi dan rasul, bukan hanya 3 nabi, bahkan juga Nabi Ibrahim yang menjadi nenek moyang mereka semua, nenek moyang Yahudi dan Nasrani, dan nenek moyang orang Arab, istilahnya Arab yang di Hijaz. Dan juga kepada seluruh nabi-nabi.
dan beriman kepada seluruh kitab suci, tidak seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka mereka inilah yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah dan keselamatan. Baik. Jelas secara akal dan secara syariat, yang ini yang lebih selamat dan mendapatkan hidayah daripada orang Yahudi dan Nasrani yang membuat kerusakan dan membuat fanatisme tadi itu. Ini terkait dengan rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi. Adapun rakaat kedua yaitu di Ali Imran ayat yang ke-52, yang mana ini juga bantahan kepada orang-orang tersebut. Yaitu terkait dengan peristiwa Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Tatkala Isa merasakan kekufuran dari Bani Israel, itulah Bani Israel, ujung-ujungnya mengingkari Nabi Isa sendiri, padahal Nabi Isa adalah dari Bani Israel. Maka Nabi Isa bertanya, man ansari ilallah, siapakah para penolongku untuk mengajak manusia ke jalan Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun mengatakan, kami adalah para penolong Allah. Amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Tayyib. Dohirnya adalah hanya sampai di situ ya, karena hanya tidak dikatakan al-ayah, tapi sekedar sampai di sini aja. Bi anna muslimun. Ini menunjukkan bahwasanya para hawariyun mereka adalah muslimun, mereka bukan Nasara. Memang mereka adalah ansarullah, para penolong Allah, tapi mereka bukan Nasara yang dikatakan yaitu sekedar apa? Yang dikatakan menyembah Yesus atau menyembah salib, tidak. Nasara penyembah salib. Tetapi para hawariyun adalah ansarullah, mereka adalah muslimun dengan pernyataan mereka sendiri. Sementara orang-orang Nasara, mereka mengakui bahwasanya umat yang terbaik di kalangan mereka adalah para hawariyun. Nah, sekarang hawariyun sendiri mengatakan mereka adalah muslimun. Maka batallah pernyataan kalian bahwasanya Nasara itulah yang mendapatkan hidayah dan Nasara itulah yang masuk surga. Karena hawariyun sendiri mewajibkan untuk diri mereka adalah kaum muslimin, mengikuti Nabi Isa, dan mereka itulah yang saling mewasiatkan dan mewasiatkan para pengikut mereka untuk menantikan Nabi terakhir yang disebutkan oleh Nabi Isa sendiri. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang memberikan kabar gembira dengan Rasul yang datang setelah diri saya, yaitu namanya adalah Ahmad. Dan itu mereka dapatkan di dalam Taurat. Nama itu juga mereka dapatkan di dalam Injil. Yang mana kalau di dalam kitab yang lama, memang dalam kitab-kitab mereka namanya adalah Yaroklit. Yaroklit artinya Ahmad, yaitu yang banyak memuji. Nah, mereka mewasiatkan untuk ikut Nabi terakhir. Tidak seperti orang-orang Nasara yang justru mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi isi dari dua ayat ini adalah bantahan kepada ahli kitab itu sendiri. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, wa fil akhirah allati fi Ali Imran, yaitu ayat yang surat yang di rakaat kedua yang dibaca adalah yang masih di Ali Imran juga, tetapi ayat yang ke-64. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kalian menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Dan ini yang dikirimkan oleh Nabi kepada Heraklius dan yang lain-lain itu. Yaitu apa? Ya ahlal kitab ta'alau. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, wahai ahli kitab, kemarilah kalian menuju kepada suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isinya? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak menyembah kecuali Allah. Nah, ini bantahan terhadap orang yang menyembah Uzair atau Yesus atau
salib atau Bunda Maria atau Ruhul Kudus, atau yang menyembah para ulama dan menyembah para pendeta mereka itu, menjadikan mereka sebagai rob-rob selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Nah, dengan ini peribadatan kepada yang lain tadi gugur. Demikian pula peribadatan kepada para pendeta mereka gugur. Telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighasatul Lahfan, para pendeta Nasara yang di Damaskus dan sekelilingnya di Syam, mereka banyak berbuat penipuan agar orang-orang mengkultuskan mereka. Ada pendeta yang selalu hanya berdiam diri di menara yang tinggi, tak pernah keluar. Tetapi bagaimana tidak mati? Bertahun-tahun tak pernah keluar. Nah, ketika dikunjungi, kemudian pendetanya akan menampakkan karomah. Sekarang waktunya makan. Nah, kemudian dia dengan karomahnya, tahu-tahu ada itu namanya pohon kurma naik mendekat. Tapi pohon kurmanya katanya tumbuh di dalam menara itu. Dalam keadaan pohon kurmanya memang penuh dengan kurma. Lalu dia memetik, berikan kepada para pengikutnya. Akhirnya mereka jadi mengkultuskan pendeta ini. Betul-betul dapat rezeki dari Tuhan langsung. Nah, tapi ketika diselidiki oleh pemerintah Muslim di waktu itu, karena Damaskus sudah dikuasai kaum Muslimin, ternyata memang ada mekanisme istilahnya itu, kerean, tali, timba. Nah, mereka pandai buat macam itu. Ada rantai-rantai untuk menarik dan menurunkan pohon kurma itu. Nah, para pengikutnya memang bodoh, ditipu mau saja. Demikian pula di suatu gereja, acara ibadahnya itu adalah di malam hari. Nah, ketika di malam hari mereka semua disuruh merenung, disuruh mengheningkan cipta. Tahu-tahu dari atas pendetanya itu turun api dengan bentuk yang bagus, dari bumbung turun ke bawah. Dikatakan, oh ini api dari langit untuk memberkati kita dan seterusnya. Nah, ketika pemerintah Muslimin memeriksa karena fitnahnya besar di kalangan Nasara, mereka tak mau masuk Islam karena lihat pendetanya memang betul-betul penuh karomah. Nah, ada salah seorang dari Muslimin mengendap-endap masuk ke gereja itu, naik ke bumbung di sela-sela shillingnya itu. Ternyata dilihat di situ sudah ada orang memang untuk mengurusi. Jadi ada semacam tali yang sangat halus, tidak nampak di malam hari. Talinya dikasih sejenis minyak. Nah, ketika pendetanya ngasih isyarat tertentu, minyak talinya itu memang sudah dikasih api dari atas sehingga apinya turun ke bawah. Wah, orang semuanya histeria, padahal ini permainan fisika saja di situ. Dan disebutkan banyak oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan, penipuan para pendeta agar masyarakat jadi terpedaya dengan mereka dan menyembah mereka. Nah, dengan kalimat ini terjadi pembatalan terhadap kesyirikan-kesyirikan tadi. Wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita, dan tidaklah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Yaitu bantahan terhadap orang ahli kitab yang menjadikan amalan yang seperti itu tadi, menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah itu, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai rob selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu sesembahan saja. Tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan telah dijelaskan oleh Imam Al-Qassab di dalam kitab Nukatul Quran bahwasanya ayat ini sebagai dalil tentang batilnya taklid. Karena orang yang menjadikan para ahli ibadah dan para ahli ilmu sebagai, yaitu diikuti tanpa mengetahui dalilnya, diikuti dalam perkara yang haram, maka berarti dia menjadikan mereka sebagai rob-rob selain Allah. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Yang mengikuti ulama tanpa mengetahui dalilnya, mengikuti dengan mengekor, maka dia telah menjadikan ulama mereka sebagai rob-rob selain Allah. Kemudian ditutup dengan fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun.
Kemudian jika mereka berpaling dari ajakan ini tadi, maka katakan kepada mereka, persaksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Menunjukkan Islam itu tidak melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Dikatakan di sini rawahuma Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.